Duel para raksasa dunia, Spanyol versus Prancis, Argentina versus Inggris siap berebut tiket final. Semifinal Piala Dunia 2026 akhirnya telah ditentukan. 4 negara terbaik dunia berhasil melewati perjalanan panjang yang penuh drama. Kini hanya tersisa 2 pertandingan lagi sebelum kita mengetahui siapa yang akan mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Di semifinal pertama, Spanyol akan berhadapan dengan Prancis. Dua tim yang tampil sangat konsisten sejak awal turnamen dan sama-sama memiliki kualitas di setiap lini. Sementara di semifinal kedua, dunia kembali disuguhkan salah satu rivalitas terbesar dalam sejarah sepak bola. Argentina akan menghadapi Inggris. Pertandingan yang bukan hanya mempertaruhkan tiket menuju final, tetapi juga harga diri dua negara dengan sejarah panjang di Piala Dunia. Siapa yang paling siap melangkah ke partai puncak? Apa kelebihan dan kelemahan masing-masing tim? Dan siapa yang lebih layak menjadi finalis Piala Dunia 2026? Mari kita bahas semuanya. Halo football lovers, selamat datang kembali di channel ini. Semifinal Piala Dunia selalu menjadi fase yang paling dinanti oleh para pecinta sepak bola. Karena di titik inilah tekanan mencapai puncaknya. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan. 4 negara tersisa telah membuktikan bahwa mereka pantas berada di sini. Namun hanya 2 yang akan melaju ke final. Di video kali ini kita akan membahas secara lengkap review kedua pertandingan semifinal. Mulai dari perjalanan masing-masing tim, kondisi permainan mereka, pemain yang berpotensi menjadi pembeda, duel taktik yang kemungkinan terjadi, hingga prediksi siapa yang akan lolos ke final. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Pertandingan pertama mempertemukan 2 negara yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi kekuatan utama sepak bola Eropa. Spanyol datang ke semifinal dengan penuh percaya diri. Mereka sukses melewati Austria di babak 32 besar, kemudian menyingkirkan Portugal di babak 16 besar, sebelum akhirnya mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 di babak perempat final. Yang paling mengesankan dari Spanyol bukan hanya kemenangan mereka, tetapi cara mereka meraih kemenangan tersebut. Spanyol bermain sangat tenang, mereka tidak terburu-buru ketika menguasai bola. Sirkulasi bola yang cepat membuat lawan dipaksa terus berlari mengejar permainan. Ketika kehilangan bola, para pemain langsung melakukan tekanan tinggi sehingga lawan hampir tidak memiliki waktu untuk membangun serangan. Inilah identitas Spanyol selama turnamen ini. Mereka bukan hanya ingin menang, mereka ingin mengendalikan pertandingan. Lini tengah menjadi kekuatan utama mereka. Kemampuan menjaga penguasaan bola membuat lawan sering kehilangan ritme permainan. Selain itu, kedua bek sayap mereka juga sangat aktif membantu serangan sehingga variasi serangan Spanyol menjadi jauh lebih sulit ditebak. Namun semua kelebihan itu akan mendapatkan ujian terbesar ketika menghadapi Prancis. Les Bleus kembali menunjukkan mengapa mereka selalu menjadi kandidat juara di setiap turnamen besar. Mereka berhasil mengalahkan Swedia dengan skor telak di babak 32 besar, kemudian mengatasi Paraguay dengan susah payah di babak 16 besar. Dan yang terbaru, mereka menyingkirkan Maroko dengan skor 2-0 di babak perempat final. Prancis mungkin tidak selalu mendominasi pertandingan, namun efektivitas mereka benar-benar luar biasa. Mereka tahu kapan harus bertahan. Mereka tahu kapan harus menyerang, dan yang paling penting, mereka tahu bagaimana memenangkan pertandingan. Perbedaan gaya bermain kedua tim inilah yang membuat laga nanti diprediksi berlangsung sangat menarik. Spanyol kemungkinan besar akan mendominasi penguasaan bola sejak menit pertama, sedangkan Prancis hampir dipastikan akan lebih sabar menunggu. Begitu berhasil merebut bola, mereka akan langsung melakukan transisi cepat menuju pertahanan lawan. Inilah senjata utama Prancis sepanjang turnamen. Mereka tidak membutuhkan banyak peluang, 2 atau 3 kesempatan saja sudah cukup untuk mengubah jalannya pertandingan. Salah satu duel yang paling menarik tentu akan terjadi di lini tengah. Apabila Spanyol mampu mengontrol tempo permainan, maka mereka akan memiliki peluang besar untuk menciptakan banyak kesempatan. Namun jika Prancis berhasil memutus aliran bola sejak lini tengah, pertandingan bisa berubah menjadi sangat sulit bagi Spanyol. Spanyol sering menyerang melalui kombinasi umpan pendek, sedangkan Prancis lebih mengandalkan kecepatan dan ruang kosong. Karena itulah pertandingan ini diperkirakan akan menjadi pertarungan filosofi sepak bola, penguasaan bola melawan efektivitas, kesabaran melawan kecepatan, kolektivitas melawan kualitas individu. Dan mungkin saja pertandingan ini ditentukan hanya oleh satu momen kecil, satu kesalahan, atau satu aksi brilian. Kini tinggal menunggu siapa yang mampu mengatasi tekanan terbesar dan melangkah menuju partai final Piala Dunia 2026.